Gak banyak yang tahu, di balik ketenangan sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Jakarta, hadirlah satu sosok legendaris berkulit sawo matang dengan mata tajam mengamati setiap gerakan pemain Garuda. Dia bukan orang baru di sepak bola Eropa, dia bukan pelatih tamu yang numpang lewat, dia adalah Simon Tahamata, legenda Ajax, mentor pemain muda Belanda yang kini pulang ke akar leluhurnya demi satu hal, membangkitkan sepak bola Indonesia. Dengan gaya bicara terbata-bata dalam bahasa Indonesia, ia berdiri di hadapan awak media dan berkata, "Saya bisa kembali ke Ajax, tapi saya pilih ke sini. Kami ingin bantu Indonesia, bantu anak-anak muda." Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa terjadi jika filosofi sepak bola paling sukses di dunia, dari Akademi Ajax yang melahirkan Johan Cruyff sampai Frenkie de Jong, ditanamkan ke dalam jantung Timnas Indonesia? Dan apakah efeknya sudah mulai terasa? Mari kita bongkar pengaruh instan Simon Tahamata dan bagaimana dia bersama Patrick Kluivert meracik skuad Garuda untuk laga krusial kontra China. Nama Simon Tahamata mungkin belum terlalu sering terdengar di kalangan fans bola tanah air. Tapi di Belanda, dia adalah legenda. Bahkan saat ia menyambut kedatangan para pemain timnas di Jakarta setelah TC di Bali, ia malah yang disambut oleh para pelatih dan para pemain timnas. Lahir di Vught, Belanda, dari keluarga berdarah Maluku, Simon adalah bagian dari generasi emas Ajax yang menjunjung tinggi filosofi Johan Cruyff. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemain lincah di lapangan, tapi juga pelatih teknik kelas dunia yang membentuk banyak bintang muda Belanda. Setelah gantung sepatu, Simon mengabdikan hidupnya untuk mendidik pemain muda. Ia pernah menjadi pelatih teknik di Ajax, bahkan juga dipercaya membina bibit-bibit muda di klub-klub top seperti Feyenoord dan Royal Antwerp. Lalu, apa sih yang dimaksud filosofi Ajax? Bukan sekedar formasi, tapi tentang cara berpikir dalam sepak bola. Ajax dikenal di dunia karena satu hal. Mereka tidak mencari pemain terbaik di dunia, tapi mereka membentuk pemain biasa jadi luar biasa. Melalui latihan teknik, kecerdasan taktik, dan pemahaman ruang. Dan inilah yang dibawa Simon Tahamata ke Timnas Indonesia. Bersama Patrick Kluivert yang juga jebolan Ajax dan mantan bintang Barcelona, mereka merancang ulang cara kerja dari dalam. Dari cara scouting, latihan, sampai membentuk karakter pemain muda. Dan sekarang lihatlah bagaimana ketegasan seorang pelatih kita, Alex Pastoor, dan juga Patrick Kluivert dalam melatih. Ya, Simon paham Indonesia punya banyak talenta alami, tapi talenta saja nggak cukup. Harus ada pola pikir, harus ada disiplin, dan yang paling penting harus ada sistem. Filosofi yang tidak hanya menekankan skill individu, tapi juga teamwork, pengambilan keputusan cepat, dan posisi tanpa bola. Inilah yang selama ini jadi kelemahan Timnas Indonesia, dan inilah yang ingin Simon benahi dari akar. Tapi sejauh mana pengaruh ini terasa? Yuk kita lihat langsung perubahan yang muncul dari pemusatan latihan, dan bagaimana skuad Garuda mulai menunjukkan wajah barunya. Sinyal perubahan itu mulai terasa. Bukan nanti, tapi sekarang. Simon Tahamata tak cuma duduk di belakang meja atau memberi laporan dari jauh, ia turun langsung ke lapangan. Hadir memantau sesi latihan Timnas Indonesia di Jakarta jelang laga besar kontra China. Dan salah satu momen ketika di hadapan para jurnalis dengan logat yang masih terbata-bata, Simon berbicara dalam bahasa Indonesia. Berbicara keinginannya membantu Indonesia dengan membawa filosofi Ajax. Saya senang ada di sini. Saya di sini karena kami punya talent, tapi kami mau pulang kembali di sini. Tolong Patrick, tolong Indonesia, dan juga buat anak-anak muda. Saya melatih Patrick, saya main bola dan dorong saya banyak dari Ajax. Ini belakang bawa Ajax di sini buat tolong Indonesia, timnas mau bermain mundial. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di salah satu titik paling menjanjikan dalam sejarahnya. Bukan hanya soal kualitas pemain, tapi juga soal kedalaman skuad dan kesiapan sistem.
Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan hal itu. Ya, dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Nah, justru kenapa saya lihat kita sangat serius, karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan PSSI kita lebih maju. Salah satu mengantisipasi. Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Nah, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya, ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya, lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Ya, buktinya jelas, 5 pemain inti absen, Martin Pas, Marcelino, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Eleno Renders. Tapi tidak ada kepanikan. Justru muncul nama-nama alternatif yang siap mengisi peran. Bahkan Patrick Kluivert dengan tenang menyebut Jakob dan Yance Sayuri bisa jadi solusi. Artinya apa? Garuda punya opsi lokal yang dipercaya setara level internasional. Skuad yang dibentuk sekarang nggak cuma kuat, tapi juga fleksibel dan menyatu. Dan formasi yang dipakai kemungkinan besar tetap 3-4-3 atau 3-4-2-1, seperti saat membungkam Bahrain. Dan ini dia prediksi komposisinya. Di bawah Mistar ada Emil Audero, debut perdana yang sudah ditunggu publik. Ex-Inter Milan ini tampil percaya diri, bahkan menggunakan kacamata teknologi Swivel Vision dalam latihan. Alat pelatihan elit yang biasa dipakai oleh kiper Bayern dan Liverpool. Bukan untuk gaya, tapi untuk mengasah refleks dan fokus. Di lini belakang terdapat 3 kombinasi trio back. Bisa Mace, C, Rido, Mace, C, Hubner, atau Rido, C, dan Hubner. Ya, ketiganya bisa saling dikombinasikan dengan memiliki kelebihan masing-masing. Chases dan spesialis duel udara, sekaligus kapten Venezia, dan pemimpin di lapangan yang tak tergantikan. Justin Hubner, back Wolverhampton, preman timnas tangguh dan dewasa di usia muda. Marcel Kors, sang pengumpan presisi, dan Rizky Rido, si paling disiplin. Menurutmu, kombinasi mana yang cocok? Di wingback ada Verdong di kiri, ia cepat, tajam, dan tahu kapan overlap. Sedangkan di kanan ada Kevin Dix, solid bertahan dan aktif bantu serangan. 2 pemain ini punya stamina tinggi dan gaya main modern, kunci untuk membongkar pertahanan China yang dikenal disiplin. Kemudian di lini tengah, ada duet antara Tom Haye dengan Choi Pelupessy atau dengan Ivar Jenner. Tom Haye, playmaker utama, otak permainan Garuda. Di sampingnya, Choi Pelupessy si penghancur serangan lawan. Atau Ivar Jenner yang dinamis dan bisa bantu distribusi. Duet ini, kombinasi otak dan tenaga, kendali tempo ada di mereka. Terakhir di lini serang, tanpa Marcelino dan Ragnar, tak berarti kehilangan daya gigit. Timnas masih ada Lili Pali di kiri, dengan pengalaman dan visinya yang tak perlu dipertanyakan. Kemudian di kanan ada Jakob Sayuri, pemain cepat, lincah, penuh inisiatif. Dan di ujung tombak sudah pasti Ole Rummenigge, tipe false nine modern yang bisa ditarik back dan buka ruang untuk second line dan mencetak gol. Nyaris semua pemain yang disebut ini aktif di luar negeri. Mereka sudah ikut pemusatan latihan sejak dari Bali hingga Jakarta. Chemistry mereka semakin kuat, sistem semakin dipahami, dan masing-masing tahu perannya dengan jelas. Formasi ini bukan sekedar strategi, tapi cerminan dari arah baru timnas Indonesia. Lebih matang, lebih kolektif, dan lebih rapi secara taktik. Semua susunan taktik sudah disiapkan, formasi dirancang, strategi diuji, dan satu posisi krusial kini dipercayakan pada sosok baru, Emil Audero Mulyadi. Pemain yang dulu hanya dikenal sebagai kiper Inter Milan dan Sampdoria, kini siap tampil membela tanah kelahirannya untuk pertama kali di hadapan puluhan ribu supporter Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. I'm happy to be here and happy to stay with this team, to be here in Jakarta, and of course have the possibility to play my first time here for Indonesia. So it's of course it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates, we're doing a really good training session. So of course we're gonna give
Ya, kalimat yang menunjukkan bahwa dia datang bukan sekedar menjalani debut, tapi membawa harapan. Bahkan sejak TC di Bali, Emil sudah tampil beda. Ia mencuri perhatian publik karena mengenakan kacamata latihan khusus, Swivel Vision, alat pelatihan canggih yang biasa dipakai oleh kiper elit di Bayern Munchen, Liverpool, hingga timnas Swiss. Tujuannya jelas, meningkatkan fokus, kecepatan reaksi, dan refleks mata tangan. Emil sedang menyiapkan dirinya bukan hanya sebagai pelapis Martin Paes, tapi sebagai kiper utama masa depan timnas Indonesia. Tapi Emil tahu kemenangan tak bisa dicapai sendirian. Makanya, dia pun mengirim pesan ke supporter. Antusiasme yang luar biasa selama pertandingan. Setelah pertandingan semuanya tetap sama. Terima kasih tetap dukung kami, karena kalian bisa jadi pemain ke-12. Dan benar saja, sejak hadir di skuad pada laga melawan Bahrain Maret lalu, Emil sudah merasakan aura GBK. Bahkan saat latihan, Emil mengaku mengenakan gelang keberuntungan dari Lombok, NTB. Emil secara terbuka merasakan hubungan batin dengan tempat kelahirannya melalui gelang yang dikenakannya. This is from Lombok and also my island, so I really feel a connection between me and Indonesia. Of course, I was born here, and yeah, I'm just really can't wait to represent my country, and nothing. Of course, I hope that everything is going well, but of course, I know also that all you guys, like all you fans and supporters in the stadium, but also at home, they will support us, and so this is the best thing that. Ya, inilah wajah baru timnas Indonesia, disentuh langsung oleh tangan-tangan yang pernah membentuk raksasa Eropa. Dari filosofi Ajax yang kini ditanamkan ke Garuda, dari pemain diaspora, pelatih kelas dunia, hingga teknologi latihan elit. Timnas Indonesia sudah bukan lagi tim yang berharap keajaiban, tapi tim yang membangun kejayaan. Dan di laga melawan China nanti, semua akan menjadi bukti bahwa mimpi menuju Piala Dunia bukan lagi angan-angan, tapi sesuatu yang sedang diperjuangkan dengan kerja keras, sistem yang jelas, dan hati yang menyala. Saatnya kita semua bersatu, karena sejarah tidak akan menunggu. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.